Selamat sore saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya Simproleki, tim Komsos Keuskupan Atambua bersama Kominfo dan Protokol Kabupaten Belu RRI Atambua kembali hadir menemani Bapak Ibu untuk menyiarkan secara langsung perayaan Ekaristi pembukaan bulan Maria bertempat di lokasi Gua Santa Maria Immaculata Katedral Atambua. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perayaan misa pembukaan bulan Maria pada sore hari ini. Selamat mengikuti. Dalam perayaan Ekaristi sore hari ini, misa pembukaan bulan Maria, bulan Mei 2020 ini, kita berdoa memohonkan rahmat Tuhan, mohon kesembuhan bagi Gaudensius Manek, dan juga mohon keselamatan kekal bagi Bapak Matias Dudi, ayah dari Romo Kuris Dudi yang telah meninggal dunia. Mari kita satukan hati dalam perayaan Ekaristi sore hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari, putra-putri Maria yang terkasih. Hari ini tanggal 1 Mei 2020 di tengah pandemi COVID-19 ini, gereja membuka persiaran bersama Bunda Maria. Saudara-saudariku sekalian, kita tahu Bunda Maria selalu dekat dengan kita. Ia selalu mengerti dengan persoalan kita. Marilah saudara-saudariku sekalian, kita menyatukan hati kita bersama Bunda Maria. Kita berdevosi bersama Bunda Maria. Kita berdoa rosario di rumah masing-masing. Semoga Tuhan selalu menyertai kita, teristimewa dalam menghadapi wabah virus corona ini. Marilah saudara-saudariku sekalian, di awal perayaan Ekaristi Kudus sore hari ini, dengan rendah hati kita memohonkan rahmat keselamatan, mohon ampun dari Tuhan untuk semua salah dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang diutus, yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang Maha Tinggi, ya Yesus Kristus.
bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar sabdamu menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga kami yang dalam iman mengakui penebusan kami sebagai Allah dan manusia, layak mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati, yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dalam dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan tinggalkan kosong. Tuhan akan menandahkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Keadilan-Mu tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan dan keselamatan-Mu kubicarakan. Kasih dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan.
tapi kuwartakan kepada jemaat yang besar. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudari, putra-putri Maria yang terkasih, hari-hari ini kita semua pada takut keluar rumah, takut bersentuhan, takut berdekatan, takut pergi merayakan Ekaristi, bahkan takut melihat manusia. Saling curiga itu sudah pasti. Dia atau saya yang menyebarkan virus. Demam dibilang hati-hati nanti corona. Batuk bilang corona. Kita semua memang takut karena virus corona ini menyerang manusia tanpa ampun. Siapa saja bisa kena. Bahkan ia suka sekali dengan kerumunan.
atau ia menyerang orang yang imun tubuhnya lemah. Dalam situasi seperti ini, saat semua orang berusaha untuk melawan penyebaran virus corona, kita umat Katolik sedang memasuki bulan Maria. Kita tahu bulan Maria adalah bulan Mei. Pada bulan Mei kita berdevosi bersama Bunda Maria. Kita diberi kesempatan untuk berdoa. Berdoa di rumah kita masing-masing. Berdoa secara pribadi. Kita berdoa bersama Bunda Maria. Tahun-tahun sebelumnya, pada bulan Maria seperti ini, kita mengadakan perayaan Ekaristi pembukaan di Gua Maria Para Beriman Toro. Dihadiri oleh umat. Kita berdoa rosario dari rumah ke rumah. Mungkin di lingkungan-lingkungan atau di KUB ada yang mengadakan acara atau perarakan patung. Namun pada situasi sekarang ini, situasi seperti ini, seruan kita adalah tetap tinggal di rumah, berdoa di rumah, berdoa bersama Bunda Maria di rumah masing-masing. Atau kita meminjam kata-kata Bapak Uskup pada khotbah Sabtu Haleluya. Sekarang saatnya kita diam di rumah dan Tuhan datang mengunjungi kita. Sekarang saatnya kita diam di rumah dan Bunda Maria datang mengunjungi kita. Saudara-saudari, putra-putri Maria yang terkasih, kita mendengar dalam bacaan Injil tadi, Bunda Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Ia membuka hatinya kepada Allah. Ia setia menjalankan janji Tuhan. Meski dikatakan sebilah pedang akan menembus jiwanya sendiri, ia tetap menyimpan perkara dalam hatinya, meskipun banyak hal tidak ia mengerti. Kita membuka persiaran kita bersama Bunda Maria, dan ini adalah kesempatan bagi kita, kesempatan berahmat bagi kita untuk berdoa, berbenung bersama Bunda Maria. Di bulan Maria ini kita diingatkan juga untuk bercermin pada Bunda Maria. Kita belajar dari Bunda Maria yang setia. Kita belajar dari Bunda Maria yang selalu menyimpan perkara dalam hati. Kita belajar dari Bunda Maria bagaimana seharusnya beriman dan percaya. Saudara-saudari, putra-putri Maria yang terkasih, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita juga belajar dari Bunda Maria bagaimana kita peduli dengan sesama di sekitar kita. Bunda Maria memang bukan Tuhan Allah, tetapi kedekatan Maria dengan putranya Yesus Kristus menjadi jaminan bagi kita sekalian bahwa doa-doa kita bersama Bunda Maria akan dikabulkan. Kita tidak menyembah Bunda Maria, tetapi kita menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan kita. Ia yang dari awal telah ditentukan untuk mengandung dan melahirkan putra penebus kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudariku sekalian, mari kita menjadikan Bunda Maria sebagai bagian dari keluarga kita. Mari kita bersama Bunda Maria, kita berseru, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Selamat bersiarah bersama Bunda Maria. Tuhan melimpahkan berkat-Nya untuk kita. Amin.
Saudara-saudariku sekalian, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan marilah kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah dengan segenap hati kita memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa di surga. Allah Maha Luhur, Engkau telah mengangkat Maria ke surga dengan jiwa dan raga, dan memuliakannya bersama Kristus. Arahkanlah hati kami juga kepada kemuliaan surgawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan kepada kami Maria sebagai bunda pendoa. Kabulkanlah doanya. Sembuhkanlah yang sakit, biarkanlah yang berduka, ampunilah dosa, dan berilah damai sejahtera kepada semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat-Mu di paroki kami ini sehati sejiwa dalam cinta kasih dan rukun bertekun dalam doa bersama Bunda Maria, Bunda Yesus, dan Bunda Gereja dalam perjalanan hidup selanjutnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau telah memahkotai Maria di surga. Semoga semua sanak keluarga dan para penderma, kami yang telah meninggal, bersukaria dalam kerajaan-Mu bersama para kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bunda Maria, doakanlah kami semua yang hadir di sini, agar kami mampu bertahan dalam tantangan dan tuntunan hidup dewasa ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami juga mendoakan keluarga-keluarga Kristiani dimanapun mereka berada, khususnya bagi mereka yang berada di rumah. Mohonkan rahmat dan berkat-Mu teristimewa selama persiaran bersama Bunda Maria di bulan Mei ini. Kiranya Allah selalu dan senantiasa menuntun mereka, mendekatkan mereka kepada sumber kehidupan dan keselamatan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, inilah doa permohonan yang kami panjatkan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari budi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan.
Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kelan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu, ya Allah Bapa kami, terimalah persembahan yang kami siapkan ini. Semoga persembahan ini berkenan kepadamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam penjelman Putra Tunggal-Mu, gereja mengenali asal mulanya. Terimalah persembahan umat-Mu agar dapat bersuka cita merayakan misteri ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mati kepada Tuhan sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan senantiasa dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan penyerahan iman sang perawan menyambut kabar malaikat, dan dengan penuh kasih dalam rahim yang tak bernoda, berkat naungan kuasa Roh Kudus, ia mengandung anak yang lahir di antara manusia untuk keselamatan manusia. Dengan demikian digenapilah janji kepada putra-putri Israel, dan dipenuhilah harapan para bangsa secara mengagumkan. Dengan pengantaran Kristus, bala malaikat sujud menyembah keagungan-Mu dan selalu bersuka cita di hadirat-Mu. Perkenankanlah kami ya Tuhan menyatukan suara dengan mereka dan turut bersukaria sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Dominikus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, serta Santo Yosef mempelai yang setia dan terberkati, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restulah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, inilah Tuhan kita Yesus Kristus
Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Lihat, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Dia akan diberi nama Emmanuel. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mengakui bahwa dia yang dikandung sang perawan adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Teguhkanlah misteri iman yang sejati dalam hati kami, supaya berkat kebangkitannya yang menyelamatkan kami layak memperoleh kehidupan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, saudara-saudari kita, keluarga-keluarga kita, di rumah kita masing-masing, persiapan kita menjelang bulan Maria ini, kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi pembukaan bulan Maria telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin. Bapak Ibu sahabat Komsos yang terkasih, demikianlah perayaan Ekaristi pembukaan bulan Maria pada sore hari ini. Saya Simproleki tim Komsos Keuskupan Atambua, Kominfo dan Protokol Kabupaten Belu RRI Atambua mengucapkan limpah terima kasih karena Bapak Ibu saudara-saudari telah bergabung bersama kami mengikuti perayaan misa online sore hari ini. Kami informasikan bahwa besok pagi tanggal 2 Mei ada perayaan misa online jam 6 pagi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.